Malam ini berapa banyaknya? 800 sampai 1000. Kamu lihat 4 pria yang baru saja pergi dari meja belakang itu. Pesan lebih dari 100. Hanya bir saja sudah diminum 15 botol. Saya perkirakan malam ini bisa mencapai 1000. Dia dapat 500. Kenapa? Ini adalah usaha miliknya sendiri. Dulu sudah disepakati bagi 255. 55 dulu adalah dulu. Sekarang usaha ini tidak bisa berjalan tanpa dia. Aku bilang padamu tidak bisa dibagi seperti ini lagi. Kiangsi malam ini bisnisnya cukup baik. Aku mungkin menangis sedikit. Pendapatan kotor lebih dari 1000. Haha, memang bagus. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menutup usaha dan menghitung semua dengan jelas. Baiklah, setiap hari dihitung. Apa yang berbeda hari ini? Hari ini bruto lebih 1500. Setelah dikurangi biaya 450. Laba bersih 1050 yuan. Kita masing-masing 525. Ditambah dengan yang kemarin, aku ini, tanda tangan dan lain-lain. Siapa yang bilang kita bagi 2? Apa maksudnya Chen Feng? Kamu memang tidak malas dalam bekerja. Tapi kamu harus mengerti dengan jelas. Sekarang adalah Qiangzi yang mengurus pembukuan. Menyapa pelanggan dan berurusan dengan pasar. Kamu pikir bisnisnya sudah baik. Cukup hanya mengandalkan kamu seorang untuk ujian. Bagaimana Qiangzi berkata pada awalnya, kamu menyediakan orang, aku menyediakan keterampilan, kita bagi 2. Baru setahun kamu sudah ingin mengubahnya. Apa yang dikatakan Meizi ada benarnya. Sekarang bisnis sudah baik, tetapi pengeluarannya juga besar. Kita harus memisahkan dengan jelas. Dulu adalah dulu. Sekarang bisnis sudah baik, perhitungan harus dihitung ulang. Kedepannya kamu cukup ambil 3 bagian saja. Kita ambil 70%. Bagaimanapun juga, ini adalah usaha yang ditopang oleh Qiang dengan 30%. Saya awalnya mengeluarkan semua tabungan 12.000. Berlarian ke seluruh kota untuk mendapatkan posisi ini. Setahun penuh kerja tanpa henti, kau bilang hanya 30%. 30% masih dianggap sedikit. Kamu pergi tanya-tanya saja. Bekerja untuk orang lain sebulan hanya berapa uangnya? Sekarang kamu dapat hampir 10.000 sebulan, pasti senang diam-diam kan? Sun Qiang, katakan sendiri, siapa yang mencari tempat ini dan siapa yang meracik resep ini? Katakan dengan hati nuranimu, bisnis yang terpendam tetaplah bisnis. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Atau 30%. Kalau tidak, kita bubar. Kamu pilih satu. Siapa yang dulu memohon bantuanku? Siapa yang bilang, Kak Feng, tolong bantu aku. Kau pernah membantuku. Saya ingat. Tapi bisnis adalah bisnis. Urusan pribadi adalah urusan pribadi. Bantu dia, tolong bantu saja. Itu justru menunjukkan bahwa kamu senang. Lagi pula, kami San Qiang seharusnya tidak melihatmu jika kamu tidak punya pekerjaan. Kasihan kamu pikir dia ingin bermitra denganmu. Kasihan aku. Siapa yang dulu sering datang ke rumahku setiap 3 hari sekali? Feng Ge, keterampilanmu begitu hebat. Sayang sekali jika tidak membuka toko. Kata-kata ini bukan kamu Liu Mei yang mengatakannya. Saya hanya bersikap sopan. Kamu jangan terlalu serius. Chen Feng kali ini terjebak. Dia ini memang terlalu jujur. Kemitraan, berkongsi dengan siapapun tidak boleh dengan sepasang suami istri. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada 2 orang hanya sendirian? Setiap meja di tempat ini, setiap kursi, adalah saya bawa pulang 1 truk 3 roda demi 3 roda. Ini adalah panggangan yang saya las sendiri. Resep bumbu ini saya habiskan waktu sebulan untuk membuatnya. Sudah mencoba ratusan kali baru bisa ditetapkan. Kalian enak sekali, duduk di rumah sambil menunggu menghitung uang. Sekarang katakan padaku bahwa aku adalah pekerja keras. Apa salahnya jadi pekerja? Kamu bekerja sementara kami tidak bekerja. San Qiang setiap hari menerima uang dan melayani pelanggan, itu bukan pekerjaan. Kamu pikir uang itu bisa terbang masuk ke kantongmu sendiri. Menyambut tamu. Dia menyambut tamu. Dia hanya duduk di sana mengobrol dan minum. Pukul 3 pagi aku masih menggosok panggangan. Dia di mana? Di dalam selimutmu. Baiklah, perhatikan saat berbicara. Tidak mau berdebat denganmu. Ngomong saja sudah saya sampaikan ini. Ini adalah urusan kita. San Qiang, kamu mau kerja atau tidak? Kalau tidak mau, silakan pergi. Sun Qiang,
Katakanlah dengan hati nuranimu sendiri, siapa sebenarnya yang membuat warung besar ini berdiri? Siapa yang mendukungnya? Tentu saja itu saya. Tanpa saya yang menyambut pelanggan di depan. Berurusan dengan pasar untuk menguasai situasi. Kamu seorang diri hanya bisa memanggang, tidak mungkin bisa menghidupkan usaha sebesar ini. Jelasnya, kamu hanya seorang pekerja. Akulah yang membuat gerai ini menghasilkan uang. 12.000. Modal awal yang kamu keluarkan akan dikembalikan sepenuhnya. Ambil uangnya dan pergi. Kita saling bersih. 12.000. Saya hanya menghabiskan 3.000 untuk membeli peralatan dapur. Ada meja, kursi, tanda, dan deposit untuk bahan makanan batch pertama. Kamu bilang padaku 12.000. Barang-barang itu sudah tidak kamu gunakan lagi. Kamu sudah menggunakannya hampir setahun. Sudah usang dan rusak. Apa masih mau dihitung dengan harga asli? Lagi pula, kami tidak keberatan jika kamu membawa barang-barang itu pergi. Selama kau bisa membawanya pergi. Toko ini sekarang bersih menghasilkan berapa per bulan? Kamu tidak punya rencana di pikiranmu. Berapa banyak yang kita dapatkan adalah urusan di masa depan. Berpisah berarti mengembalikan modal. Ini adalah aturannya. Aturan siapa yang menetapkan? Aturan itu kamu yang buat. Kalau kamu merasa dirugikan, pergi saja cari orang untuk bicara. Kau pergi ke kantor pengelola pasar untuk bicara. Kau pergi lapor saja. Kamu lihat, orang-orang percaya siapa. Kamu seorang bujangan. Bahkan tidak memiliki pekerjaan yang resmi. Orang lain punya alasan apa untuk mempercayaimu? 12.000 untuk mengusirnya. Toko ini sekarang setidaknya bernilai 50.000, kan? Kedua pasangan ini terlalu jahat. Wang Ge, urus bisnismu dengan baik. Kurangi campur tangan dalam urusan orang lain. Saya hanya ingin melihat-lihat saja. Aku akan bilang padamu kalimat terakhir. Sun Qiang, katakan bahwa hari ini kamu mengusirku dengan 12.000. Kau percaya atau tidak, nanti kau akan menyesal dan sudah terlambat. Menyesal atau tidak itu urusanku. Uang ada di sini, mau ambil atau tidak itu urusanmu. Sebaiknya kamu pikirkan dengan matang. Setelah malam ini, tidak ada lagi 1.200. Anak ini Chen Feng terlalu jujur. Dulu saya sudah bilang padanya bahwa berpartner dengan orang lain harus melihat orangnya. Dia tidak mendengarkan, sekarang lihat akibatnya. Juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Siapa yang bisa menyangka, saudara yang dibesarkan bersama sejak kecil bisa melakukan hal seperti ini. Saya bilang sama kalian, di zaman sekarang, orang jujur memang selalu dirugikan. Kamu ngomong apa sih ini? Orang jujur memang pantas ditipu. Ini adalah dunia sosial yang kamu tidak mengerti. Orang cerdas memanfaatkan orang jujur. Kemanapun kita pergi, prinsip ini tetap sama. Hahaha, kalian nilai sendiri. Kami memberinya modal tanpa mengurangi sedikit pun. Dia berbalik dan masih tidak senang. Di dunia ini, mana ada hal baik seperti itu? Keluar untuk berbisnis, siapa yang memanjakanmu? Kalian berdua memang luar biasa. Aku sudah melihat anak ini selama setengah tahun lebih. Tian-Tian selalu datang paling awal dan pulang paling malam. Kalian tidak takut akan balasan jika memperlakukannya seperti ini? Nenek Su, apa urusan Anda seorang penjual minuman fermentasi? Apa salahnya saya menjual minuman fermentasi? Saya tidak melanggar hati nurani. Sudah, saatnya bubar, kan? Tengah malam begini ngapain nonton keramaian? Besok tidak perlu buka lapak ya? Baiklah. Akhirnya ini yang benar. Nanti kalau mau cari kerjaan, saya masih kekurangan seseorang untuk memanggang sate dan akan membayar kamu. Gajinya pasti lebih tinggi dari tempat lain. Tenang saja, bagaimanapun juga kamu sudah membantu kami, kan? Resep ini kamu simpan sendiri. Jangan sampai hilang. Baik-baik saja, saya mengerti. Dalam resepnya ada satu bahan yaitu serai. Ingat untuk membeli yang dari Thailand saat kamu membeli. Jangan tergiur harga murah beli yang dari Vietnam. Bukan rasanya yang sama. Sudahlah. Semua hal ini sudah diketahui oleh Lao Wang. Lao Wang yang mana? Kak Wang, kau kira kami tidak bersiap-siap? Lao Wang sudah lama mempelajari keterampilanmu. Dia juga bisa meracik resepnya. Ternyata semuanya sudah diatur sebelumnya. Xiao Chen, Nenek Su tidak apa-apa. Saya pergi. Kak Qiang, saya ingin melihat resep itu.
Mengambil resep yang buruk ini untuk apa sih yang misterius? Sun Qiang. Aku menganggapmu sebagai saudara, tapi kau menganggapku apa? Saat ayah pergi, kau yang menemani aku minum alkohol. Kau bilang, Bang Feng, kita berdua nanti adalah saudara sejati. Saudara dekat, kamu menyebut ini saudara dekat. Baiklah. Sun King, kamu hebat. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa teleponmu mati? Dengar dari Nenek Su, kamu diusir oleh pasangan Sun Qiang itu. Seriusan? Benarkah? Lalu siapa bajingan itu yang dulu berlutut memohon padamu? Aku bilang padamu, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Besok aku akan mencari beberapa orang untuk menghitung persik. Sudahlah, apa kamu sudah dipukul kepala sama keledai? Tabunganmu yang sudah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun untuk menikahi istri. Keterampilanmu dan pengorbananmu tahun itu. Kamu bilang sudah cukup, ya sudah saja. Lalu kamu bilang aku bisa berbuat apa? Pukuli dia sekali, uangnya bisa kembali. Atau aku yang pergi ribut di lapaknya. Biar semua orang di jalan tertawa. Kalau begitu, kamu terima saja begitu. Tauzi, apakah kamu masih ingat setahun yang lalu dia seperti apa? Sangat miskin sampai bunyi dering. Pakaian yang dia pakai adalah sisa milik kakaknya. Iya, baru setahun. Kau harus bicara dong. Hanya duduk saja tidak ada gunanya. Anak sudah tidak punya uang susu. Kamu adalah ayahnya. Saya kan sedang mencari cara. Kau mau aku bagaimana? Pergi mencuri dan merampok. Kau masih bisa memikirkan cara lain apa? Bagaimana dengan saudara-saudaramu? Di mana teman masa kecilmu? Kamu tidak bisa pergi meminta tolong pada orang kuat itu. Feng Ge, kenapa kamu datang? Kalian berisik lagi ya saat aku lewat sini. Setiap kali dia memang cepat marah. Chen Feng, kamu datang tepat pada waktunya. Tolong bantu kami untuk membujuk Qiang Zi. Dia ini memang orang yang mati-matian menjaga muka meski menderita. Sudah hampir tidak bisa memasak lagi tapi masih malu untuk mencari pekerjaan. Di pabrik tidak berjalan dengan baik. Kenapa pabriknya sudah bangkrut selama 3 bulan? Kenapa kamu tidak memberitahuku selama 3 bulan? Ada apa yang perlu dibicarakan tentang hal yang memalukan? Chen Feng, kemampuanmu dalam memanggang sudah terkenal di seluruh penjuru. Kau tinggal bawa Qiang Zi saja. Dia punya tenaga, bisa melakukan apa saja. Tidak masalah jika tidak dibayar. Kamu benar-benar ingin melakukannya. Aku ingin melakukan apapun untuk Feng Ge, tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Hanya tersisa sedikit tenaga lagi. Kamu tunjuk di mana, aku pukul di situ. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku yang menyediakan keahlian, kamu yang menyediakan tenaga. Pasar malam di sebelah utara Sungai Jiang cukup bagus. Jumlah pengunjung banyak. Saya berencana untuk membuka sebuah stan. Nanti kamu yang urus bagian depan, aku yang urus bagian belakang. Maksudmu berbagi setengah. Uang yang didapat dibagi rata. Bagus sekali jika dibagi 2. Qiang Zi cepat ucapkan terima kasih kepada Feng Ge. Terima kasih, Kak Feng. Benar-benar terima kasih padamu. Ngapain terima kasih? Sejak kecil kita tumbuh bersama. Aku juga senang jika kamu baik-baik saja. Saat itu aku pikir membantu saudara adalah hal yang seharusnya. Kemudian baru saya tahu bahwa ada orang yang tidak bisa diangkat, karena dia sama sekali tidak ingin berdiri. Meja dan kursi 8 set 800. Peralatan dapur dan kompor 450. Bahan makanan pertama 600. Uang jaminan stan 1.500. Kabel listrik untuk lampu papan nama. Masih kurang lebih 3.000. Hei Tao, apakah kamu punya uang lebih? Saya ingin meminjam sedikit uang untuk membuka warung makan. 1.000 sudah cukup, terima kasih bro. Paman kedua, saya ingin meminjam 2.000 untuk memulai bisnis. Tenang saja, dalam 3 bulan pasti akan kembali. Angin, kau sudah mengambil semua uang dari buku tabungan. Ibu, Anda belum tidur. Tidur tidak nyenyak. Uang yang ditinggalkan ayahmu, apa kamu benar-benar ingin semuanya? Bawa keluar uang ini.
Bu, disimpan juga tidak ada gunanya. Anda tahu kemampuan saya dalam bidang kuliner. Begitu saya bisa menghasilkan uang, saya akan membawa Anda ke sini untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Yang penting kamu sendiri sudah tahu. Ibu tidak bisa membantumu yang lain. Jangan sampai dirimu kelelahan. Ibu tidak akan melakukannya. Anak muda, kali ini kamu sendirian lagi. Bagaimana dengan pasanganmu itu? Dia di rumah menjaga anak. Partnermu benar-benar membuat tenang. Aku bilang sama kamu, berkemitraan dalam bisnis paling ditakuti hal ini. Satu orang bekerja keras sementara yang lain bermalas-malasan. Bos, apakah bir ini bisa lebih murah 50 sen? Saya ambil 20 kotak sekaligus. Sayang sekali kalau lidahmu ini tidak jadi salesman. Baiklah, baiklah. 5 mau ya 5 mau. Hei Kiangsi, meja dan kursi sudah dibeli. Kamu datang sore ini bantu angkat sedikit ya. Kenapa punggungku sakit lagi? Baiklah, baiklah. Kamu istirahat saja, aku yang mengurusnya. Tidak apa-apa, hanya beberapa hari. Tunggu sampai lapak siap, baru tidak capek lagi. Pagi saat jam sibuk banyak orang, tapi sebagian besar adalah pekerja yang tidak punya waktu untuk berhenti makan. Siang hari banyak orang, tapi daya beli siswa tidak tinggi. Rata-rata hanya 5 yuan, itu sudah maksimal. 1 jam bisa ganti 3 meja dengan rata-rata konsumsi 25. Posisi ini memang bagus. Zhao Ge, tolong berikan saya lokasi di persimpangan itu. Saya jamin tidak mengganggu jalan, tidak mengganggu warga, dan tidak menunggak biaya pengelolaan. Banyak yang menginginkannya. Kamu seorang pendatang baru, apa hakmu untuk meminta itu? Karena aku jago memanggang. Zhao Ge, kapan-kapan datanglah mencobanya. Dijamin kamu akan ingin makan lagi setelah mencobanya. Kau ini anak muda memang manis sekali ya. Saya akan mempertimbangkan. Zhao Ge, hanya ini. Saya jamin dalam waktu 3 bulan. Tenda yang paling ramai di jalan ini adalah yang di lokasi ini. Kau ini cukup gigih. Ya. Baiklah. Saya tanda tangani untukmu. Uang jaminan 2.000. Biaya pengelolaan 300 per bulan. Terima kasih Zhao Ge, terima kasih Zhao Ge. Silakan tinggalkan pesan. Posisi Qiangzi sudah ditentukan. Persimpangan terbaik akan menandatangani kontrak besok. Biarkan dia pergi saja. Keluar dari posisi itu adalah urusannya. Kita jadi lebih tenang. Dia punya kemampuan yang bisa setara dengan 3 orang. Bagus sekali. Daging kambing 120 tusuk. Tiket papan 80 tusuk. Sayap ayam 40 gram. Sebelum siang tidak selesai. Pangge, kamu sudah bekerja keras hari ini. Banyak orang ya. Pindahkan kotak itu ke dalam lemari es. Kulkas ada di sana. Baik-baik saja, saya akan membawanya sekarang. Kamu lihat gerakan tangannya saat dia berkemih. Ingat tidak? Malam ini mau ngapain? Lao Wang kan sudah belajar. Belajar adalah urusan Lawang. Kamu juga harus menyadari hal itu. Kalau suatu hari dia tahu, ya sudah. 5 pemimpin 666 hahaha. Xiao San, rasa barbeque di rumah kalian benar-benar istimewa. Aku memang sangat terkesan dengan masakan kalian. Tentu saja, resep rahasia keluarga kami sudah diwariskan. Sejak zaman kakek saya, kami sudah mulai memanggang. Warisan keluarga kamu.
Jadi sejak awal, mereka sedang merencanakanmu. Setidaknya sejak bisnis mulai berkembang, itu sudah jelas. Saya saat itu tidak menyadarinya. Kau hanya bisa bertahan dengan sekumpulan bajingan ini. Kau hanya bisa sabar menghadapi sekumpulan bajingan ini. Tidak tahan, lalu apa lagi? Bersama mereka ribut. Pergi ribut di tempat mereka. Biarkan seluruh orang di jalan itu melihat lelucon. Tapi itu juga tidak bisa begitu saja dibiarkan. Kamu sudah mengeluarkan begitu banyak uang dan usaha. Saya tidak bilang selesai. Kalau begitu, aku dan kamu harus melakukannya sendiri. Dari awal aku akan melakukannya sendiri. Kamu bahkan tidak punya stan. Bagaimana bisa melakukannya sendiri? Jika saya bisa mendapatkan satu tempat, saya bisa mendapatkan yang kedua. Keterampilan ada di tanganku, pelanggan ada di hatiku. Saya tidak percaya. Tanpa dia, Sun Qiang, aku, Chen Feng, tidak bisa hidup. Inilah Chen Feng yang saya kenal. Kalau kekurangan uang, bilang saja, saya masih punya sedikit. Tidak perlu. Kali ini saya tidak akan meminjam uang. Saya akan mulai dari yang kecil dan perlahan-lahan. Tao Zi, apakah kamu bilang semua orang harus pernah jatuh sekali? Baru bisa melihat beberapa orang. Ada beberapa orang yang terjatuh tetapi tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu bisa melihat dengan jelas itu sudah menang. Zhao Ge, sudah lama tidak bertemu. Saya ingin bertanya apakah masih ada tempat kosong di pasar malam. Chen Feng, bukankah kamu berpartner dengan Sun Qiang? Kenapa kalian berpisah? Aku ingin berbisnis sendiri dan membuka stan kosong. Sementara ini tidak ada. Tidak ada. Bukankah posisi di persimpangan barat itu selalu kosong? Itu sudah ada yang memesan. Kapan ada yang memesan? Minggu lalu saya lihat masih kosong. Kalau sudah dipesan ya sudah, tunggu saja pemberitahuan. Kalau ada tempat, aku panggil kamu. Kak, apakah tempat ini sudah disewa? Saya ingin menyewa. Saudaraku, bukan aku tidak mau membantumu. Ada yang sudah menyapa. Jangan buat aku kesulitan. Sudah penuh. Sudah penuh. Tanya orang lain saja. Saya tidak percaya itu. Seluruh jalan tidak ada satupun tempat duduk yang tersedia. Bisnis Nenek Su Xiao Chen bagus ya. Xiao Chen, aku dengar kamu sudah berpisah dengan Sun Qiang dan yang lainnya. Iya, saya keluar sendiri untuk bekerja. Jadi, apakah kamu sudah menemukan tempat untuk berjualan? Sudah mencari beberapa hari, tapi mereka bilang tidak ada tempat. Ikuti saya. Tempat ini adalah sisa dari tenda yang saya dirikan. Selalu menganggur. Kalau kamu tidak keberatan, bisa kerja di sini saja. Nenek Su ini terus saja mengeluh. Saya tidak suka cara pasangan Sun Qiang bekerja. Kamu adalah anak yang baik, rajin dan tekun. Tidak seharusnya kamu dibuli oleh mereka. Tapi sewa apa? Kamu kerjakan dulu. Nanti kita bicarakan setelah mendapatkan uang. Sebulan kasih 100-200 sudah cukup sih. Sekarang pasar malam semakin ramai setiap harinya. Sembarang berjualan saja bisa menghasilkan uang. Tidak heran jika keterampilan Xiao Chen tidak terkenal. Saya menyewakan kepadanya juga karena melihat peluang ini. Membantunya sama saja dengan membantu diri sendiri. Jika bisnisnya baik, saya juga bisa menjual lebih banyak mangkuk. Hahaha yo. Chen Feng pun membuka Feng Ji Bebeki. Ini tulisanmu sendiri, kan? Tingkat lulusan SD hanya 3 meja ini. Chen Feng, ini bisa disebut warung makan besar. Jualan di pinggir jalan masih lebih baik. Tenda pinggir jalan juga tetap tenda. Asal bisa makan sudah cukup. Jangan sampai nanti kamu bahkan tidak bisa membayar biaya tempatnya. Nenek Su adalah orang yang baik hati. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan menguasai tempat orang lain, kan? Itu urusanku. Tidak perlu khawatir tentang itu. Jaga dirimu sendiri. Sampai saatnya tidak bisa melanjutkan lagi. Kami masih kekurangan satu penjual sate. Saya akan membayar kamu 1.500 sebulan. Lebih baik daripada ini. Ayo pergi, Qiang Zi. Jangan buang waktu di sini lagi. Dia ingin menjadi bos loh. Jangan kita menghambat orang untuk mendapatkan kekayaan.
Dengan penampilannya seperti itu, jika dia bisa bertahan sebulan, anggap saja saya kalah. Jangan terlalu dipikirkan, Xiao Chen. Pasangan itu memang suka menggosip. Nenek Su sudah terbiasa dengan hal itu. Rasanya tidak berubah. Tamu pasti akan kembali. Chen Feng benar-benar kamu ya? Zhang Ge, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ayo duduk-duduk. Saya bilang kepada kalian, inilah yang asli. Dulu saat aku makan di Feng Lei, aku merasa rasanya tidak tepat. Setelah ditanya, baru tahu kalau kamu sudah pergi. Saya bertanya-tanya lama baru bisa menemukan ini. Masih seperti biasa. Sama seperti biasa, daging kambing 20 tusuk, daging sapi 10 tusuk, 4 sayap ayam dan 1 kotak bir lagi. Bos, berapa harga tusuk sate ini? Xiao Chen, aku bilang apa tadi? Rasa enak tidak bisa disembunyikan. Itu bukan Zhang Ge. Dia kenapa bisa ke sana? Dia adalah pelanggan lama. Dia datang karena keterampilan Chen Fang. Tidak bisa membiarkannya terus melakukan ini. Besok saya akan membuatnya tahu. Akibat merebut bisnis dariku. Hari ini berkurang 30% dibanding minggu lalu. Semua sudah lari ke Chen Feng. Hanya marah di sini tidak ada gunanya. Kamu harus mencari cara. Pikirkan cara apa? Dia memang punya keterampilan yang baik. Apa yang bisa saya lakukan? Apa gunanya keterampilan yang baik? Siapa yang mengenal dia di pasar malam? Siapa itu Chen Feng? Kamu hanya perlu membuat mereka merasa bahan makanan Chen Feng tidak bersih. Siapa yang berani pergi makan? Kamu bilang itu fitnah. Apa itu yang disebut dengan fitnah? Ini disebut persaingan. Coba pikirkan siapa yang berkuasa di pasar malam sekarang. Kamu punya hubungan baik dengan Wang Ge dan yang lainnya. Biarkan mereka membantu menyampaikan. Katakan saja daging yang digunakan Chen Feng tidak segar. Makan minyak goreng bekas bisa bikin diare, itu tidak baik kan? Kalau saja ada yang membongkar rahasia ini. Bagaimana bisa membongkar itu? Kamu kan tidak menyebutkan nama secara langsung. Hanya sekadar mendengar kabar saja. Lagi pula, semakin banyak orang yang membicarakan hal ini. Yang palsu pun bisa jadi kenyataan. Kalau begitu, kamu pergi bilang ke Wang Ge. Dia cepat bicara dan cepat menyebar berita. Kamu sudah dengar belum? Musim angin yang baru dibuka di sana. Daging yang digunakan adalah sisa-sisa dari pasar sayur. Dengar-dengar itu minyak goreng dari selokan. Kalau tidak, mengapa harganya begitu murah? Kau hati-hati ya. Restoran barbeque itu tidak bersih. Ada yang makan sampai muntah dan diare. Aneh, kemarin masih ada 7 atau 8 meja. Hari ini, hei Xiao Chen, kamu belum mendengar. Ada yang menyebarkan gosip buruk tentangmu. Apa omongan buruk itu? Mengatakan bahan makananmu tidak segar. Menggunakan minyak goreng bekas dengan bukti yang jelas. Saya pergi ke pasar sayur setiap pagi untuk mengambil barang. Dagingnya selalu dipilih dari minyak goreng yang paling buruk. Saya tidak mungkin makan barang-barang seperti itu. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Tapi orang lain tidak tahu, kan? Orang-orang di pasar malam mendengar angin dan langsung percaya. Lihatlah. Itu disampaikan oleh Sun Qiang. Selain pasangan itu, siapa lagi yang bisa ada? Xiao Wang juga membantunya menyampaikan. Orang-orang yang tidak punya hati ini. Bos, apakah barang-barang di rumahmu bersih? Saya mendengar orang berkata tentang gadis itu. Saya sendiri setiap pagi jam 5:30 pergi ke pasar untuk mengambil barang. Kalau kamu tidak yakin, bisa lihat sendiri. Menyebarkan rumor? Ya, baiklah. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana cara membongkar rumor. Para tetangga, para pengunjung. Saya Chen Feng sudah berjualan di sini cukup lama. Belakangan ini ada yang mengatakan bahwa saya menggunakan barang yang tidak bersih. Saya tidak ingin berdebat dengan kalian. Barangnya ada di sini. Kalian lihat sendiri.
Daging ini memang segar, dibeli dari supermarket minyak kedelai. Tanggal produksinya bulan lalu. Saya tidak hanya membiarkan kalian melihat yang mentah. Saya memanggang untuk kalian lihat. Kalian sendiri yang menilai seperti apa hasil panggangannya. Saya sudah menjadi tetangga dengan Xiao Chen selama ini. Dia mendapatkan bahan makanannya dari mana saja. Saya sangat jelas tentang hal itu. Ada beberapa orang yang hati sendiri gelap. Jadi merasa seluruh dunia sama gelapnya seperti dia. Biarkan saya masuk. Saya adalah saudaranya. Ini adalah daftar barang yang dia beli pagi ini. Jam 6:30. Kalian lihat harga daging di atas. Lebih mahal 50 sen per kilogram dibandingkan harga pasar. Orang yang menggunakan minyak goreng bekas akan mengeluarkan uang sebanyak ini. Enak, benar-benar enak. Jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di sana. Bos, saya minta 30 tusuk. Saya percaya padamu, saya juga minta 20 tusuk. Ini yang terpendam. Nyata membuatnya hancur, sekarang jadi beres. Sama saja memberinya iklan gratis. Ingin menjatuhkan saya, kamu tidak punya kemampuan itu. Silakan, ini rangkaian Anda. Selamat menikmati. Chen Feng, berikan saya 50 tusuk sate. Hari ini ada makan bersama di kantor. Maafkan saya, bos, untuk terakhir kali. Saya mendengar desas-desus dan tidak berani datang. Hari ini saya sengaja membawa teman untuk meminta lebih banyak cabai. Pasar malam ini. Pertama, siapa yang terlibat dalam penjualan langsung? Saya akan segera menanganinya. Pelan-pelan makan, di rumah tidak cukup. Bagaimana bisnis Kiangsi hari ini? Kamu masih berani bertanya, bukankah kamu bilang ada cara? Saya juga tidak menyangka Chen Feng akan melakukan hal ini. Siapa yang bisa mengira dia langsung mengeluarkan barangnya? Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Saya tanya kamu, apakah kamu menyampaikan pesan untuk kami? Chen Feng tahu itu adalah ulahmu. Aku bilang sama kamu, kalau Chen Feng datang mencarimu, jangan sampai kamu membongkar kami. Saya kembali untuk melihat lapak. Pang kakak, kamu lihat wajah Sun Qiang di seberang sana. Hitam seperti dasar panci. Tidak perlu melihat mereka, lakukan saja yang terbaik untuk diri sendiri. Saya tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Kuat akan mulai menurunkan harga mulai besok. Ayo, ayo, ayo semua diskon 80%. Beli satu bir gratis satu. Lewat desa ini tidak ada toko ini lagi. Ayo, tampan, datanglah ke rumah kami untuk makan. Jauh lebih murah dibandingkan sana. Barang yang sama, kami lebih murah 20%. Puncak dan Sun Qiang di sana sedang mengadakan diskon. Mengambil banyak orang, kita juga harus menurunkan sedikit tidak. Tidak turun, tidak turun. Lalu pelanggan itu tidak semua dibawa olehnya. Kau percaya dia tidak akan bertahan lama? Rasa ini sudah berbeda dari sebelumnya, dagingnya juga lebih kecil. Barang murah tidak berkualitas. Ayo pergi, lain kali tidak akan datang lagi. Kenapa cuma segini saja? Bukankah sudah ada beberapa meja yang datang? Yang datang semua karena harganya yang lebih murah. Semua vegetarian. Satu meja tidak menghabiskan banyak uang. Saya. Kenapa kamu membuang rangkaian yang bagus ini? Kematangan sudah lewat, pelanggan tidak bisa merasakannya. Tapi di dalam hati saya tidak bisa melepasnya. Di tempat Feng Ge sedang ada diskon. Kalau kamu tidak mau menurunkan harga, setidaknya jangan melempar barang. Biaya kamu, Taozi. Aku tanya kamu, kamu datang ke sini untuk makan karena murah atau karena enak? Kalau enak, itu yang penting. Kalau saya curang seperti mereka, menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Lalu apa bedanya aku dengan Sun Qiang? Xiao Chen benar. Rasa adalah hal yang paling penting dalam bisnis makanan. Murah bisa bertahan beberapa hari. Jika pelanggan hanya datang sekali dan tidak kembali, itu ada gunanya apa? Baiklah, kalian semua benar. Aku hanya merasa sakit hati untukmu. Bekerja keras tapi uang yang didapat tidak sebanyak dulu. Tidak perlu terburu-buru, santai saja. Tua, bahan daging ini bau aneh. Tidak mungkin. Daging ini semuanya segar. Kurangi bicara dan minta dia untuk mengganti piring. Tidak usah, kembalikan uangnya.
Saya tidak mau makan lagi, HMPH. Tidak bisa terus seperti ini. Menurunkan harga tidak akan membuat orang tetap harus mencari cara lain. Apa cara agar dia tidak bisa melanjutkan? Qiangxi, kamu sudah menurunkan harga selama beberapa hari. Apakah ada hasilnya? Kamu tidak bisa melihat sendiri. Saya juga khawatir untukmu. Bagaimana kalau kita turunkan lagi dan kasih diskon 60%? Jika kamu menurunkan harga lagi, bahkan modal pun tidak akan kembali. Apa kamu bodoh? Chen Feng, bisnismu yang begitu ramai, kenapa tidak menaikkan harga? Di sana, bahkan dengan diskon, tidak ada yang pergi. Kamu masih antre dengan harga asli ini. Tidak menaikkan harga, pelanggan lama menjaga saya tidak bisa merugikan mereka. Bos memang harus mengakui keluargamu di masa depan. Saya bahkan tidak mau pergi ke tempat buruk Sun Qiang meskipun mereka membayar lebih. Kak Feng, kamu benar, diskon itu tidak ada gunanya. Bukan berarti penurunan harga itu tidak berguna. Hati manusia sudah rusak. Apapun yang dilakukan tidak ada gunanya, adik. Kalau terus begini, kita bahkan tidak bisa membayar biaya tempat. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Apakah ini akun? Ya, saya punya pekerjaan, mau terima atau tidak? Berapa harganya 2.000? Bantu saya ajari seseorang, hancurkan tempatnya saja. Jangan buat masalah besar, tambah 500. Orang itu bukan sembarangan, jadi totalnya 2.500. Besok malam jam 8 di pasar malam, aku akan kirim lokasi padamu. Sudah ditemukan? Sudah ditemukan. 2.500 begitu mahal. Kamu pikir sekarang mencari orang itu murah? Selama bisa mengusir dia, uang segini tidak ada artinya. Baiklah, kamu minta mereka lebih berhati-hati agar tidak dikenali. Bos datang ke sini. Kalian berdua mau makan apa? Kalian menjual sate daging kambing ini seharga 5 sen per tusuk. Begitu murah. Jangan-jangan ini daging busuk yang sudah mati, kan? Bau ini saja sudah tidak beres, bos. Apa yang kamu campurkan di sini? Minyak goreng bekas. Dua orang sebaiknya berbicara dengan baik. Daging di sini. Setiap pagi jam 6 saya pergi ke pasar untuk mengambil barang. Daftar barang masuk ada ditempel di dalam lemari es. Kalau kalian merasa ada masalah, silakan lihat saja. Ah, lihat apa? Kamu mengelabui siapa sih? Aku sudah makan lebih banyak barbek daripada tusuk sate yang kau panggang. Dagingmu ini memang bermasalah. Kalian sedang melakukan apa? Mencari masalah ya kamu? Kamu siapa sih? Minggir. Taosi minggir. Aku datang. Kau bilang dagingku bermasalah. Buktinya apa? Aku sudah memakannya, itu buktinya. Ada apa? Kamu masih mau memukul orang? Ngapain ngomong banyak sama dia? Langsung saja hancurkan. Cobalah sentuh aku sedikit saja. Coba gerakan aku sedikit saja. Kamu berani? Aku sudah membuka toko hampir 2 tahun. Apa yang belum pernah dilihat? Kalian berdua, Rabu malam yang lalu, di warung barbek di timur kota juga pernah terjadi keributan, kan? Apakah kalian yang diusir oleh orang lain? Kau bicara apa sih? Siapa yang mengganggu? Kak Zhao, ada orang yang membuat keributan. Halo 110. Stan bakar Feng Ji di pasar malam barat kota. Seseorang melakukan kekerasan dan keributan. Mengangkat meja, memukul orang, dan merusak barang. Terhadap dua pria itu. Seorang botak bertato. Seorang tinggi kurus mengenakan jaket kulit hitam. Kami lebih dari 20 orang di sini melihatnya. Mereka tidak akan bisa lari. Dengarkan baik-baik. Nama saya Zhang Jiangwo. Ini adalah kartu identitas saya. Saya dari Dinas Perdagangan Kota Barat. Saya melihat kalian membalik meja sepanjang waktu. Menendang kursi dan mendorong orang untuk mengancam pengusaha. Polisi sudah datang. Saya akan bersaksi. Kami semua melihatnya, kan? Kami bersaksi. Kalian tidak bisa lari dari kami. Saya adalah jurnalis dari harian Malam Chengxi. Saya sedang menulis sebuah artikel tentang pasar malam. Saya sudah mencatat tindakan kalian barusan. Kalau kalian tidak ingin muncul di berita sosial besok, sekarang tunggu saja polisi datang dengan tenang. Kakak-kakak beberapa. Hanya sebuah kesalahpahaman. Salah paham. Baiklah, tunggu polisi datang, kamu bilang sama polisi. Hahaha. Lari apa lari? Bukankah dia sangat berani?
Dengan keberanian seperti ini masih berani mengacau, sungguh memalukan. Bahkan sepatu pun tidak mau dipakai. Xiao Chen, kamu baik-baik saja kan? Mereka tidak melukaimu, kan? Nenek Su baik-baik saja. Kamu pasti terkejut, kan? Terima kasih telah membantu saya melaporkan ke polisi. Aku baik-baik saja. Anak ini terlalu berani. Satu orang melawan dua orang, kamu takut. Tapi mereka lebih takut daripada saya. Teruskan bekerja. Semakin dia berusaha menjatuhkan saya, semakin saya harus melakukannya dengan baik. Kamu bukan bilang orang yang dicari itu bisa diandalkan. Satu terjatuh dan satu lagi melarikan diri tanpa sepatu. Sekali tidak berhasil, dua kali saja. Saya tidak percaya tidak bisa menjatuhkannya. Jangan cari sampah seperti ini lain kali. Qiangzi hari ini lagi rugi. Jika kamu tidak mencari cara lagi, bulan depan saya bahkan tidak bisa membayar biaya stan. Kamu pikir aku tidak terburu-buru? Dua orang bodoh itu tidak bisa menyelesaikan tugas. 2.500 sia-sia menghabiskan uang untuk merusak usaha. Dia orang itu tidak takut pada yang keras. Harus mencari cara lain agar dia benar-benar hancur dari akarnya. Apa maksudnya? Coba pikirkan, apa yang paling ditakuti dalam bisnis makanan? Keracunan makanan. Hei Kun Ge, saya tidak menyelesaikan urusan saya yang terakhir dengan baik. Kali ini ganti pekerjaan dan tambah 5.000. Setelah urusan ini, akan diberi 5.000. Cari seseorang untuk pergi makan di kios yang terlupakan. Lalu berpura-pura keracunan. Harus memanggil ambulans dan melapor ke polisi. Semakin heboh semakin baik. Sebaiknya yang perempuan. Melihat yang lemah membuat orang lebih mudah percaya. Kirimkan uangnya terlebih dahulu. Sister, berapa orang semuanya? Saya minta 10 tusuk daging kambing, 2 tusuk sayap ayam, dan 1 porsi mie goreng. Baiklah, silakan duduk sebentar. Segera siap. Sister, tusuk sate Anda sudah siap. Selamat menikmati. Sakit, sangat sakit. Barang-barang di rumah kalian beracun. Kak, ada apa denganmu? Di mana yang tidak nyaman? Aku baru saja makan sate mereka. Perutku terasa seperti dipotong dengan pisau. Kalian pakai daging apa sih? Jangan-jangan kita keracunan ya? Aku juga baru saja makan Kak, lihat aku. Selain perutmu sakit, ada bagian lain yang tidak nyaman. Kamu pusing, mau muntah. Semua sakit, aku hampir mati. Kalian menyakiti orang. Taozi memanggil 120. Kalau panggil 110, Bang Feng sudah panggil 120. Polisi juga datangkan. Sampai saatnya, yang ringan akan merasa ringan. Bos, rangkaian ini belum matang. Kamu adalah bosnya. Seseorang melaporkan keracunan makanan di stan kalian. Ikuti kami sebentar. Saya akan bekerja sama, petugas. Tapi sebelum mengikuti Anda, saya ingin melakukan satu hal. Apa yang ingin kamu lakukan? Semua ini saya dapatkan pagi ini jam 6. Barang segar yang baru datang. Ini adalah daftar barang yang masuk. Bumbu-bumbu ini, bubuk cabai tahan api, garam dan wijen semuanya dibeli di supermarket. Tanggal produksi dan masa simpan semuanya ada di. Saya sarankan Anda segera menyimpan bahan makanan ini. Kirim untuk diuji. Kamu yang secara aktif meminta untuk diuji, kan? Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahan makanan saya bermasalah, saya bersedia menanggung segala tanggung jawab. Yang harus dihukum, silakan dihukum. Yang harus diatur, silakan diatur. Tapi jika tidak ada masalah, kalau begitu, tolong bantu saya untuk menyelidiki dengan jelas, Pak Polisi. Wanita itu sebenarnya apakah benar-benar keracunan?
Kami akan membawa bahan makanan ini pergi. Kami akan membawamu ke kantor untuk membuat catatan pemeriksaan. Peach menjaga kios dengan baik. Nenek Su, tolong bantu sedikit ya. Kecil Chen, Nenek Su Anda baik-baik saja. Saya akan segera kembali. Chun Feng, tolong katakan sekali lagi, waktu dan saluran pembelianmu hari ini. Hari ini pagi pukul 6:10, di kios nomor 4 baris 3 pasar sayur di barat kota. Barang yang diambil dari tangan Zhou Sanbin. Daging kambing 15 pon, daging sapi 10 pon. Anda sudah mengambil daftar belanja sayuran seberat 5 pon sayap ayam. Zhou Sanbin bisa bersaksi, dia telah menjual daging selama 6 tahun. Di mana reputasinya? Kamu kenal wanita yang keracunan itu? Saya tidak mengenalnya, ini pertama kali dia datang ke tempat saya. Hasil pemeriksaan dari rumah sakit belum keluar. Kamu kembali dulu, jangan pergi. Saya siap untuk bekerja sama dengan penyelidikan kapan saja. Petugas, bolehkah saya bertanya satu hal? Bilang, jika hasil uji membuktikan bahan makanan saya tidak bermasalah, lalu bagaimana dia bisa keracunan? Kalau begitu, kita harus bertanya padanya. Isi lambungmu, tidak ada zat beracun yang terdeteksi. Indikator darah juga normal. Apakah kamu yakin itu keracunan makanan? Saya mungkin telah makan sesuatu yang tidak baik. Juga belum tentu keracunan. Makan sesuatu yang tidak baik dan keracunan adalah dua hal yang berbeda. Berat badanmu sekarang sepenuhnya normal. Sama sekali tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kamu sebenarnya makan apa sih sampai jadi kebab? Sate daging kambing mungkin karena lambung saya yang bermasalah. Perutmu sendiri yang bermasalah. Dengan bos orang lain ada hubungannya apa? Kamu memanggil ambulans dan melaporkan ke polisi. Bergadang semalaman. Kamu tahu ini akan menghabiskan berapa banyak uang. Feng Ge, kamu baik-baik saja kan? Tidak ada masalah, setelah membuat catatan saya keluar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita itu? Xiao Chen. Ini benar-benar keracunan makanan. Nenek Su daging saya tidak ada masalah. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya. Aku percaya padamu, tapi sekarang di luar kapal sedang gila. Katakan bahwa bisnismu telah membuat orang mati. Tadi ada beberapa orang datang bertanya padaku, dan aku tidak bisa menjawab. Jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas oleh Feng Ge, bisnis kita akan berakhir. Menunggu hasil pemeriksaan. Sebelum hasil keluar, jangan katakan apa-apa. Lalu harus menunggu berapa lama? 3 hari 5 hari. Selama 3 hari ini kita tidak akan buka. Mengapa tidak buka? Aku kan tidak melakukan hal yang memalukan. Li Cuihua, kan? Iya. Hasil tes di rumah sakit sudah keluar. Tubuhmu tidak mengandung zat beracun apapun. Keracunan makananmu itu palsu. Saya tidak ada. Aku benar-benar sakit perut. Ini adalah catatan panggilanmu. Pukul 2 pagi ini, kamu menelepon seseorang bernama Zhang Kun. Zhang Kun memiliki banyak koneksi, khusus membantu orang menyelesaikan urusan. Kami sudah memanggilnya. Saya juga terpaksa melakukannya. Seseorang memberiku uang. 5.000 yuan membuatku berperan dalam ini. Siapa yang memberimu uang? Dia adalah seseorang yang bernama Qiang Ge. Dia yang membuka warung makan di pasar malam. Dia memintaku berpura-pura keracunan makanan. Dan juga menyuruhku untuk memanggil ambulans dan melapor ke polisi. Dia bilang setelah semuanya berhasil, dia akan memberi 5.000. Sun Qiang, Anda diduga menghasut orang lain untuk melakukan pencemaran nama baik. Mengganggu ketertiban umum. Ikuti kami sebentar. Kalian melakukan apa dan dengan alasan apa menangkap orang? Apakah ada bukti? Ini adalah catatan Zhang Kun dan Li Chunhua. Keduanya hanya mengaku bahwa kamu yang membayar mereka untuk berakting. Bukti yang kuat. Wow. Ayo pergi. Sun Qiang kali ini benar-benar selesai. Dia pantas mendapatkan hukuman, tidak hanya karena rambutnya yang dikepang. Masih menuduh orang. Orang seperti ini tetap ada di pasar malam juga akan menjadi bencana. Feng Ge, kamu sudah dengar belum? Sun Xiang ditangkap. Polisi langsung membawanya pergi dari lapak dagangnya. Dengar-dengar,
Sekarang semuanya baik-baik saja. Semua orang tahu kamu tidak bersalah. Besok bisnis pasti akan meroket. Apakah bisnis laku atau tidak penting. Yang penting adalah kita tidak boleh mengkhianati hati nurani. Xiao Chen. Kau yang menderita, Nenek Su, aku tidak menderita. Saya hanya merasa sayang untuk Sun Qiang. Dia sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Nenek Su, Anda benar. Kamu adalah orang yang diperkenalkan oleh Nyonya Su. Zhou Bos, saya Chen Feng. Nenek Su menyuruh saya untuk mencari Anda. Nyonya Su bilang tentang kamu. Apa yang ingin Anda ambil? Daging kambing, daging sapi, sayap ayam, sayuran. Setiap hari stabil mendapatkan. Pembayaran barang diselesaikan setiap minggu. HMPH, anak muda. Jumlahnya tidak besar tapi masih ingin diskon 10%. Saya tidak kekurangan satu pelanggan seperti kamu. Kata Bos Zhou itu benar. Kalau begitu, silakan Anda sibuk dulu. Saya bantu Anda menyelesaikan barang di mobil. Iya, kamu bisa. Silakan angkat saja. Selesaikan dulu baru kita bicarakan. Bagus, anak muda, kau punya sedikit tenaga. Bos Zhou, besok saya akan datang membawa barang lagi. Jangan terburu-buru memberikan kepada orang lain. Baiklah, terserah kamu. Saya datang untuk mengambil barang dari Bos Zhou. Anda benar-benar datang saat Anda beristirahat. Namamu adalah Chen Feng, membuka warung makan. Dengar dari Nyonya Su, kamu telah ditipu orang. Bos Zhou, saya akan datang lagi besok. Barang dari Tuan Zhou hanya ini yang tersedia. Spesifikasinya sedikit lebih kecil. Tapi harganya sama. Kalau mau ya ambil saja. Jangan buat aku pergi. Kau ini bukan menjebakku. Saya mau yang ukuran sedang merah. Kamu kasih aku yang kecil. Aku jual ke siapa? Kualitas kesegaran sayap ayam dari Bos Zhou kali ini tidak ada masalah. Hanya sedikit kecil. Anda bisa memberikan saya harga pokoknya. Saya akan membawanya pulang untuk membuat saus panggang dengan cara yang sedikit berbeda. Anda hanya perlu memberi saya harga pokoknya. Tertekan tetap saja tertekan. Lebih baik biarkan saya mencoba. Kau ini cepat sekali berpikir. Harga pokok akan saya berikan padamu. Pembayaran barang diselesaikan setiap minggu. Tidak perlu utang. Terima kasih Tuan Zhou. Dulu pernah bekerja sebagai akuntan. Tidak ada, hanya cinta mengirim barang. Dalam hati sudah tahu, jadi tidak panik. Minum seteguk. Jangan hanya bekerja, bahkan minum air pun tidak. Bos Zhou, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Saya sudah menghitungkan sebuah angka untuk Anda. Saya mengambil barang dari Anda. Anda memberi saya harga yang lebih murah. Saya tidak memproduksi banyak setiap hari. Tapi pembayaran dilakukan secara stabil setiap minggu. Saya tidak akan menunggak, dan saya hanya mengambil daging dari Anda satu-satunya. Seorang pelanggan tetap harus kas stabil setiap minggu. Juga membantu Anda mengangkut barang dan menyusun catatan. Anda tidak rugi dalam transaksi ini. Anak muda, kau menang. Satu perjalanan untukmu. Terima kasih, Bos Zhou. Tapi saya masih punya satu syarat. Masih ada syarat. Saya tidak mau Anda mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Nanti setiap pagi saya akan datang setengah jam lebih awal. Saya akan membantu Anda memindahkan barang sebelum pergi. Ini adalah aturan. Itu orang aneh. Orang lain berharap bisa memanfaatkan. Tapi kamu malah sebaliknya. Harus mencari pekerjaan sendiri. Zhou Bos, ini bukan namanya mengambil keuntungan. Ini disebut berteman. Bawa ini untuk ibumu coba. Katakan padanya bahwa putranya berhasil. Terima kasih, Bos Zhou. Daging ini terlalu enak, Feng Ge. Zhou Sanjin benar-benar memberimu harga yang lebih murah. Ada harga ada rupa. Tapi potongan harga ini, saya sudah memindahkan barang selama 3 hari. Membantunya menangani sekelompok sayap ayam kecil yang ditukar. Aku kagum dengan otakmu ini. Bukan menyelesaikan urusan dengan mereka. Ini membuat orang merasa berbisnis dengan saya itu berharga. Xiao Chen.
Tindakanmu ini jauh lebih berguna daripada berdebat 100 kali dengan mereka. Setelah kejadian keracunan makanan itu, masih bisa menjaga pasokan barang dengan stabil itu tidak mudah. Nenek Su, Anda benar. Teman didapat dari proses yang dijalani, bukan dari minum untuk menghormati, lebih bukan karena menjahati orang lain. Itu pasangan itu menyakitimu sekali. Justru membuatmu berdiri lebih kokoh. Ingatlah bahwa orang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbalas. Nenek Su, saya percaya. Api untuk mie goreng harus besar, minyak harus panas. Sebelum mie dimasukkan ke dalam wajan, aduk saus kedelai terlebih dahulu. Jangan tuang terlalu banyak sekaligus. Warna akan lebih bagus jika dibagi menjadi 2 kali. Saya harus berlatih lebih banyak untuk teknik mengangkat wajan ini. Bang Feng, tidak perlu terburu-buru, santai saja. Pertama-tama, pastikan rasanya benar. Ayo, ayo, ayo. Hidangan baru sudah tersedia. Oyster panggang, terong panggang, daun bawang panggang. Jamur enoki panggang dan mie goreng rahasia Feng Ji. Tidak enak tidak bayar. Mie goreng ini luar biasa. Mie yang dimasak dalam panci jauh lebih enak daripada di kedai mie khusus. Chen Bos, keterampilanmu sudah cukup untuk membuka restoran. Saya harus merekamnya dan menunjukkan kepada teman-teman. Datang ke pasar malam tanpa mencoba mie goreng Feng Ji sama saja bohong. Nanti kalau kumpul-kumpul, kita pasti pilih ini. Itu di sana, Stan Sun Qiang, saya sudah pergi sekali sebelumnya. Nasi gorengnya jadi satu gumpalan daging yang kecil dan kering. Aku tidak ingin pergi lagi. Qiang Zi baru datang dengan 5 meja sampai sekarang. Modalnya saja belum kembali. Biaya tempat bulan ini masih lebih dari setengahnya. Dia punya hidangan baru dan mie goreng. Bisakah kita juga mencobanya? Dengan apa kita bisa membuatnya? Kita bahkan tidak bisa mendapatkan pasokan tiram segar. Yo San Jin tidak akan menjual kepada kita. Saya sudah bertanya. Dia bilang, aku tidak mau berbisnis dengan pria yang tidak jujur. Mie goreng, tanyalah pada dirimu sendiri, apakah kamu bisa mengangkat wajan? Dulu saat Chen Feng masih ada, semua pekerjaan dia yang tangani sendiri. Kamu bahkan belum pernah memasak mie. Sekarang ingin belajar sudah terlambat. Zhou Sanjin yang mata duitan itu masih terpendam. Saya tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Kau harus tenang dulu. Wow bos, keterampilanmu ini bisa ditayangkan di televisi. Coba rasakan. Enak sekali, benar-benar enak. Nanti datang setiap hari. Xiao Jun, Chiefs di meja 3 sudah siap. Oster meja 5 akan dipanggang lagi selama 2 menit. Sebentar lagi datang. Qiang Xi, hari ini orangnya tidak banyak ya. Kamu tidak melihatnya. Tenda yang terlupakan itu benar-benar laris. Dengar-dengar orang-orang dari luar jalan khusus datang untuk makan. Kamu datang untuk memberitahuku kabar baik, kan? Bukan, bukan. Saya adalah Wang Ge. Kalau tidak ada urusan, kembali saja ke tempatmu. Kami sibuk, jadi tidak ada waktu untuk menyapamu. Baiklah, saya pergi sekarang. Sedang sibuk apa sih? Bosan sampai hampir tumbuh rambut. Tuan Chen, saya adalah manajer pemasaran untuk kota makanan malam Chengnan. Nama Wu, kami sedang mencari penyewa. Saya ingin mengundang Anda untuk membuka cabang. Diskon sewa, tempatnya bisa Anda pilih. Kepala cabang Wu, saya ini hanya sebuah kios kecil saja. Keterampilan Anda ini, membuka warung besar di kota kuliner kami pasti akan laris. Silakan pertimbangkan dan hubungi saya kapan saja. Kota kuliner Feng Ge itu tempat yang besar. Silakan pergi, kita bicarakan nanti. Pertama-tama, selesaikan urusan yang ada di depan mata. Kau belum makan, kan? Cobalah mie goreng yang saya buat. Feng Ge ini adalah arak tradisional yang saya bawa dari kampung. Silakan coba, jika ada yang perlu jangan ragu untuk mengatakannya. Sudah lama kita berdua tidak mengobrol. Chen Feng, ayo minum 1 gelas. Itu yang terpendam ya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Aku juga dipaksa oleh anak itu, Sun Qiang. Wang Ge, siapa yang memaksamu itu bukan urusanku. Sate mau tidak 5 sen per tusuk. Saya mau 20 tusuk. Cheng Feng, coba resep baru yang aku pelajari.
Kau beri petunjuk sedikit. Taruh saja, berapa harganya? Tidak usah uang, tidak usah uang. Ini hanya untuk kamu coba. Kakak, berbisnis itu tidak mudah. Ambil saja uangnya. Sekelompok orang ini seperti rumput yang tumbuh di tepi pagar. Ketika San Qiang berkuasa, mereka mengikuti dan menginjakmu. Sekarang kamu sudah bangkit dan datang untuk menjilat. Xiao Chen, jangan pedulikan mereka. Nenek Su, saya tidak akan melupakanmu. Ayo, saya akan mengangkat gelas untuk Chen Feng. Chen Feng sekarang adalah bintang utama di pasar malam kita. Kedepannya kita masih harus bergantung padanya untuk lebih banyak perhatian. Iya, Chen Feng hebat. Kita mengandalkanmu untuk meramaikan pasar malam. Chen Feng, apakah kamu masih marah pada kakak? Soal yang sebelumnya, kak juga tidak ada cara lain. Kamu juga tahu tentang orang itu, Sun Qiang. Dia memaksa saya, Kak Wang. Saya mau tanya satu hal. Kamu bertanya setengah bulan yang lalu Sun Qiang mencarimu. Minta kamu bantu menyebarkan rumor. Katakan dagingku tidak segar. Menggunakan teman lulus. Kamu sudah mengirimnya belum? Dan kalian selama beberapa hari itu, seluruh jalan tidak ada satupun yang mau berbicara denganku. Aku tidak menyalahkan kalian. Siapa yang tidak berjuang untuk hidup? Sun Qiang memberi kalian uang. Saya mengerti kalian membantu dia bekerja. Tapi kalian datang hari ini untuk mengangkat gelas. Apa yang kalian harapkan agar aku memperhatikan? Kalau begitu, saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Saya tidak menyimpan dendam. Tapi jangan berharap aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Nanti bagaimana cara berbisnis? Ya berbisnis saja. Kalian datang ke sini untuk makan sate. Saya sambut dengan senang hati. Kalian ingin berteman dengan saya, silakan perlahan saja. Tapi kalian salah orang untuk kata, mengawasi, ini. Saya Chen Feng hanyalah seorang penjual sate. Tidak ada kemampuan untuk mengurus siapapun. Kecil Chen benar. Persahabatan dibangun bukan dari minum bersama, tetapi dari hubungan yang tulus. Kalian dulu bagaimana terhadap mereka. Sekarang mereka bagaimana memperlakukan kalian. Sesuatu yang wajar dan adil. Punceng, kata-kata yang kamu ucapkan barusan benar-benar membuat lega. Kamu lihat wajah Wang Ge itu seperti pantat monyet. Saya bukan untuk melampiaskan kemarahan. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa saya tidak bodoh. Qiangzi kehilangan 2.300 bulan ini. Tahu. Kamu hanya tahu. Itu ada gunanya. Sewa bulan ini masih kurang 200. Uang susu anak juga sudah habis. Kau mau aku berbuat apa padamu? Ngapain teriak-teriak ke saya? Kamu pikir aku ingin seperti ini? Aku juga sedang mencari cara. Kamu memikirkan cara. Cara apa yang kamu pikirkan? Cari orang untuk merusak tempatnya. Akhirnya orang itu sendiri jatuh dan terjatuh seperti anjing. Turunkan harga. Tidak ada yang datang. Kamu masih mau melakukan apa? Kalau bukan karena kamu yang waktu itu mengenakan aku dan membawa pergi Chen Feng. Bagaimana kios ini bisa jadi begini? Aku mengenakanmu. Dulu aku bilang ingin membawa resep itu, tapi kamu tidak setuju. Kau mengangguk. Sekarang ada masalah, semua disalahkan padaku. San Qiang, apakah kamu masih laki-laki? Uang kalian belum dibayar loh. Tidak mau makan lagi. Qiangzi, jika tidak bisa, lebih baik alihkan saja lapak itu. Jika terus merugi, kita bahkan akan kehilangan tempat tinggal. Saya akan berpikir lagi. Aku sudah bilang berapa kali padamu. Dulu aku bilang padamu untuk lebih berhati-hati dan mempelajari resepnya. Kamu enak saja seharian hanya tahu minum dan main kartu. Sekarang sudah baik. Resepnya tidak dipelajari. Orang sudah pergi, lapak juga hancur. Aku belum belajar. Saya menyuruh Lawo Wang untuk belajar. Lawo Wang bilang dia sudah mencatat semuanya. Hasil ujian yang didapatkan rasanya tidak tepat. Jangan percaya pada Lawang yang plin-plan itu. Dia hanya belajar sedikit saja. Dia langsung berlari ke tempat Chen Feng untuk menjilat. Tapi lihatlah dia sekarang ini. Setiap hari berlari ke stan Chen Feng. Dia bahkan tidak berbicara denganmu lagi. Dia sudah tahu dalam hatinya. Mengikuti kamu, San Qiang tidak punya masa depan.
Lalu kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Apakah kamu akan mendengarkan jika aku berbicara? Kapan kamu pernah mendengarkan aku? Kalau bukan karena aku yang menyuruhmu mengusir Chen Feng duluan. Kita bahkan tidak bisa menghasilkan uang selama lebih dari setahun ini. Sekarang kamu malah menyalahkan aku. Kuat, aku mengikuti kamu selama bertahun-tahun ini untuk apa? Bukankah aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang? Sekarang semuanya beres. Usahanya akan hilang. Uangnya juga hilang. Kamu bilang harus bagaimana? Saya tidak tahu. Hutang biaya tempat kepada Lao Zhao 600. Hutang pembayaran barang kepada You Sanjin sebesar 1.200. Hutang kepada Wang Ge sebesar 300. Kita sekarang bahkan tidak bisa mengeluarkan 5.000 yuan. Jual kembali stan itu. Bisa dipindahkan berapa banyak? Sekarang situasinya, bisa dapat 8.000 saja sudah bagus. 8.000 ya 8.000. Yang penting bayar utang dulu. Sisa yang tersisa. Setelah membayar utang, masih ada sisa. Qiangzi, bangunlah. Sun Qiang, daging ini sudah disimpan berapa hari? Zhao Ge semuanya segar, baru saja masuk pagi ini. Ini adalah barang yang masuk pagi ini. Kamu cium bau ini. Ini adalah rasa daging domba itu sendiri, Sun Qiang, kamu sudah bekerja di pasar malam selama 2 tahun. Kau seharusnya mengerti aturan ini. Makanan yang sudah kadaluarsa harus dihancurkan dan tidak boleh dijual. Ini sudah yang keberapa kalinya. Hauge, tenanglah sedikit. Daging ini akan segera kami buang. Segera buang, Anda dikenakan denda 500. Tutup selama 3 hari penuh. Mulai besok, kiosmu akan ditutup. Saya akan datang melihat setelah 3 hari. Jika masalah serupa ditemukan lagi, langsung mencabut kualifikasi tempat usaha. Zhao Ge 500 bisa kurang sedikit tidak. Kamu tahu siapa yang melaporkanmu, kan? Siapa yang tidak kamu ketahui dalam hatimu sendiri? Kamu tidak tahu sudah berapa banyak orang yang kamu buat marah di pasar malam. Sun Qiang kali ini sudah selesai. Sungguh pantas mendapatkan daging busuk yang tidak bermoral. Seharusnya sudah diperiksa sejak lama. Jiangze, kita benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Besok, mari kita tawarkan untuk dijual. Qiangzi, berapa harga yang kita tawarkan? 12.000? 12.000, apakah ada yang mau? Posisi ini adalah sudut terbaik di pasar malam. 10.002 tidak terlalu mahal. Kamu bilang kios Sun Qiang ini masih bisa dijual. Siapa yang mau mengambilnya? Posisinya memang bagus tapi reputasinya sudah hancur. Siapa yang menerima, siapa yang rugi? Saya dengar dia menurunkan harga menjadi 10.000. 10.000 turun jadi 5.000. Lagi pula saya tidak akan membelinya. Apakah kamu mampu? Feng Ge, kamu tebak berapa harga yang ditawarkan Sun Qiang sekarang? 1 juta? 1 juta pun tidak ada yang mau. Jangan bilang begitu, nanti orang mendengar dan jadi tidak baik. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Tapi serius, ketika dia mengusirmu pergi pada awalnya, tak mungkin dia menyangka akan ada hari ini, kan? Dia tidak menyangka banyak hal lainnya. Ayo. Pembukaan cabang selatan Fengji BBQ dengan diskon besar-besaran. Seluruh tempat diskon 20%. Minuman gratis. Kecil Chen, toko kamu ini bagus sekali ya. Jauh lebih baik daripada kios kumuh di pasar malam itu. Toko Nenek Su bisa dibuka. Berkat Anda yang telah menyewakan tanah kosong itu kepada saya. Tanpa Anda, tidak ada Chen yang seperti hari ini. Jangan katakan begitu, Feng Bi. Itu karena kamu sendiri yang berbakat. Tusuk daging harus merata. Bumbu harus ditaburkan terlebih dahulu dengan jintan, lalu dengan bubuk cabai. Ingat tidak? Ingat, Bang Feng. Apa yang dipikirkan Bang Feng? Mengingat 1 tahun yang lalu, duduk di bangku tepi sungai.
Saku saya berisi 12.000 yuan. Tidak tahu harus berbuat apa besok. Sekarang bagaimana? Sekarang saya sudah tahu. Dengan mengandalkan diri sendiri, tidak ada yang tidak bisa dilalui. Masukkan ke dalam panci. Apa yang dipikirkan Xiao Chen? Nenek Su, Anda bilang, apa yang paling penting dalam hidup ini? Orang yang kehilangan hati nurani tidak akan pergi jauh. Anda benar. Kembang api pasar malam milenium menyaksikan hangat dan dinginnya hati manusia. Juga menyaksikan bahwa kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbalas. Chen Feng menggunakan waktu 2 tahun. Dari satu meja, berhasil membuka 5 cabang. Sun Qiang menghabiskan waktu 2 tahun. Dari pemilik yang sukses, menjadi pekerja di jalur produksi. Dan pasar malam itu, hingga kini masih ada yang mengingatnya. Pemuda yang bernama Chen Feng itu. Sate yang dia panggang adalah yang terlezat di jalan itu. Kisah ini sepenuhnya fiksi. Didedikasikan untuk setiap kamu yang tetap teguh dan tidak mau menyerah.